Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Pudasana Yoga, NIM 220201098. Kali ini saya akan menjelaskan perkembangan sejarah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Mulai dari Ancient Classical Art. Definisi klasisisme seni dan arsitektur dari era Yunani sampai Romawi menekankan kualitas keseimbangan, harmoni, idealisasi, dan rasa proporsi. Bentuk manusia adalah subjek umum seni klasik dan selalu ditampilkan sebagai sosok yang digenerasikan dan idealis tanpa emosi. Komposisi dan garis dalam gaya klasik jauh lebih penting daripada penggunaan warna. Arsitektur klasik dilandasi oleh konsep klasik tentang proporsi yang tepat secara matematis yang menciptakan keseimbangan dan sistematis. Era klasisisme Yunani dan Romawi menyaksikan tingkat inovasi arsitektural yang monumental, mulai dari penemuan semen hingga penggunaan kubuh. Elemen arsitektur klasik terus menembus teori dan praktik berat hingga saat ini. Sebelum kita dapat menyelidiki pengaruh seniman klasisisme sepanjang zaman, penting untuk memahami bagaimana unsur-unsur definisi klasisisme berkembang. Gayanya mencakup abad, budaya, dan benua. Saya mulai dengan ucapan paling awal dari gaya klasik di Yunani dan diakhiri dengan Kekaisaran Romawi. Nah, lanjut nomor 2 yaitu Medieval Art. Medieval art itu seni abad pertengahan dunia barat, mencakup ruang lingkup waktu dan tempat yang luas, lebih dari 1000 tahun seni di Eropa, dan pada periode tertentu di Asia Barat dan Afrika Utara. Ini mencakup gerakan dan periode seni utama, seni nasional dan regional, gender, kebangkitan, kerajinan seniman, dan seniman itu sendiri. Sejarawan seni berusaha mengklasifikasikan seni abad pertengahan ke dalam periode dan gaya utama, seringkali dengan beberapa kesulitan. Skema yang diterima secara umum mencakup fase-fase selanjutnya dari seni rupa Kristen awal, seni periode migrasi, seni Bizantium, seni kepulauan, seni pra-Romawi, seni Romawi, dan seni Gotik, serta banyak periode lain dalam gaya sentral ini. Selain itu, setiap daerah, sebagian besar pada masa proses menjadi bangsa atau budaya, memiliki gaya seni tersendiri seperti seni Anglo-Saxon atau seni Viking. Seni abad pertengahan diproduksi di banyak media, dan karya-karya pertama dalam jumlah besar di patung, manuskrip yang diterangi kaca putih, logam, dan mosaik, yang semuanya memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi daripada media lain, seperti lukisan di dinding fresko. Yang ketiga yaitu era Renaissance. Era Renaissance adalah masa di mana seni berkembang pesat yang berlangsung pada abad ke-15 sampai 16 di Italia dan kemudian di Eropa Barat. Ini adalah masa di mana budaya Eropa berkembang menjadi lebih maju. Pada masa ini, seniman dan ahli seniman mulai menggabungkan teknik gaya yang lebih canggih dengan menggunakan teknik-teknik yang baru yang diperkenalkan pada masa itu, seperti perspektif dan propori, untuk menciptakan karya-karya yang indah dan berkesan. Seni yang diciptakan di masa ini lebih kaya dan lebih kompleks daripada yang pernah ada sebelumnya. Seniman dan ahli seniman mulai menjelajahi dunia dengan karya-karya yang lebih berani dan kreatif, yang memungkinkan seniman untuk mengekspresikan ide-ide mereka dan mengubah cara pandang orang-orang tentang seni. Hal ini juga mempengaruhi besar pada perkembangan seni di masa-masa berikutnya, yang memungkinkan seniman untuk mengekspresikan kreativitas mereka sehingga mereka dapat menghasilkan beberapa karya seni yang berpengaruh besar di zaman modern. Lanjut yang nomor 4 yaitu Romantisme. Romantisme berawal dari akhir abad ke-18 di Eropa Barat. Gerakan artistik romantisme
adalah aliran seni yang berawal dari sastra dan merambah ke seni rupa, hingga ke gerakan intelektual secara umum di masa itu. Sejarah kemunculan aliran romantisme dipengaruhi oleh kedatangnya revolusi industri yang mulai meninggalkan kealamiannya dunia dan destruktif terhadap lingkungannya. Banyak seniman yang menolak praktik-praktik industrial yang kurang memperhatikan dampak negatif terhadap alam. Meskipun belum dikategorikan sebagai seni modern, romantisme telah melawan gerakan seni klasik yang telah mapan sebelumnya. Romantisme sudah mulai mengeksplorasi bentuk estetik yang tidak hanya mencari keindahan suatu objek belakang. Romantisme menggali nilai luhur yang agung dari suatu subjek sebagai pengganti kecantikan dan keindahan fisik. Contoh aliran romantisme adalah The Second of May 1808. Nah, lanjut yang nomor 5, yaitu modern art. Nah, apa sih itu seni rupa modern? Nah, seni rupa modern adalah seni rupa yang tidak terbatas pada suatu tradisi, pakem, atau adat suatu daerah yang berusaha mengembangkan seni rupa berdasarkan filsafat, ilmu, dan prinsip-prinsip seni yang lebih maju. Istilah modern dalam seni rupa dikaitkan dengan seni di mana tradisi masa lalu telah dikesampingkan dalam rangka mengangkat eksperimen demi kemajuan seni. Nah, yang terakhir nomor 6 yaitu contemporary art. Contemporary art adalah sosok yang selalu menjadi sorotan kontroversi masyarakat. Meskipun sederhananya seni contemporary art adalah seni masa kini yang tengah mengalami proses perkembangan, namun representasinya tidak sederhana itu. Wujud dari ide dan wacananya lah yang selalu menimbulkan kontroversi. Seni rupa kontemporari bersifat kekinian karena diciptakan di masa yang masih bersamaan dengan kita dan dunia seni secara umum. Nah, sekian perkembangan zaman dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Jika ada saya salah kata, mohon dimaafkan. Saya Yoga pamit undur diri. Terima kasih. Om Santi 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 Om.